Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nili Novalinda dengan NIM 23231072. Perkenalkan, nama saya Nashwa Aliyah Junedi dengan NIM 23231070. Nama saya Reva Ayunda dengan NIM 23231078. Nama saya Laudatul Jannah dengan NIM 23231077. Saya Rahmidi Safriani NIM 23231076. Ini saya akan menyampaikan bagaimana seharusnya seorang pendidik. Semua ini dimulai dari diri kita sendiri. Berawal dari mengontrol diri kita sendiri. Yang dapat kita kontrol dari diri kita sendiri yaitu kontrol sikap kita, kontrol pemikiran kita, kontrol kesehatan kita, cara kita memperlakukan orang lain, kontrol keuangan kita, kontrol kebiasaan kita. Hal yang tidak dapat dikontrol dari diri kita yaitu masa lalu kita yang sudah berlalu, masa depan kita, karena kita hanya bisa menjalankan saja, yang mengatur semuanya hanyalah Allah SWT. Yang ketiga, pendapat orang lain tentang kita, apakah itu pendapat yang baik atau pendapat yang buruk. Tantangan hidup, hal-hal ini perlu kita ingat ketika mencoba mempertahankan kendali atas hidup kita dengan berfokus pada apa yang kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita bisa menjalani hidup yang lebih bermakna dan menyukseskan diri kita sendiri. Setiap kita mempunyai kemampuan untuk memimpin diri kita sendiri dalam bidang yang kita ingin kembangkan. Berilmu sebelum berucap dan berbuat. Kita akan mengalami masalah atau mendapatkan masalah jika kita jauh dari Al-Quran dan meninggalkan sholat. Poin akhlak mulia. Poin akhlak mulia ini ada 3. Yang pertama, tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, suka menolong orang. Yang keempat, yang ketiga, bermakna ceria, suka menolong. Tugas dan wewenang guru. 1. Memantapkan kualitas iman siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan siswa untuk selalu berzikir, bersolawat, dan sholat. Yang kedua, memberikan nasihat kepada siswa. Kita tidak boleh memberikan nasihat kepada siswa dengan nada yang tinggi. Kita harus memberikan nasihat dengan lemah lembut. Yang ketiga, kita harus memberikan metode pembelajaran yang bagus. Ada 3 metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru. 1. Metode dekonstruksi, yakni dengan memperagakan pembelajaran. Yang kedua, metode diskusi antar kelompok. Yang ketiga, metode karya wisata, yakni siswa datang langsung ke tempat pembelajaran seperti tempat-tempat bersejarah. Yang keempat, memberikan sanksi kepada siswa saat PBM. Kita tidak boleh memberikan sanksi yang sangat berat. Kita harus mengukur kemampuan siswa tersebut. Yang keenam, memberikan apresiasi kepada siswa agar siswa tersebut lebih semangat untuk melakukan pembelajaran. Yang terakhir, kita harus mengucapkan salam sebelum dan setelah pembelajaran. Bagaimana seharusnya karakter kepribadian seorang pendidik, bagian konsep pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara yang juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia menciptakan 3 slogan pendidikan yang mewakili keunikan Indonesia dan memiliki makna yang mendalam. Ketiga slogan tersebut adalah Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ki Hajar Dewantara mencetuskan konsep Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani untuk menggambarkan cita-cita pendidikannya. Dalam bahasa Jawa, peribahasa tersebut berbunyi Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani.
Konsep tersebut mempunyai arti yang di depan harus memberi contoh, yang di tengah harus memberi semangat, dan yang di belakang harus memberi semangat. Ketiga slogan tersebut berhubungan dan saling melengkapi, mewakili filosofi kepemimpinan utuh yang menekankan pentingnya memimpin dengan memberi contoh, memberikan dorongan, dan memberikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita. Konsep tersebut tidak hanya berlaku pada bidang pendidikan, tetapi juga kepemimpinan secara umum. Slogan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani memiliki arti yang sangat penting, yaitu pertama Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan sebagai contoh. Ingarso artinya di depan atau di depan, Sung artinya aku, dan Tulodo artinya contoh. Oleh karena itu, makna dari Ingarso Sung Tulodo adalah seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa contoh bagaimana konsep ini dapat diterapkan di lingkungan kampus, seperti yang pertama, pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Misalnya, seorang dosen harus datang tepat waktu untuk mengajar. Yang kedua, pimpinan sekolah dan pendidik hendaknya memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Seorang guru harus menjadi teladan untuk menunjukkan kepada siswa bagaimana berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan, dan bertindak sesuai dengan itu sebagai pembelajar. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa Ingarso Sung Tulodo merupakan sebuah konsep penting yang menekankan pentingnya memimpin dengan memberi contoh dalam lingkungan pendidikan. Dengan memberikan contoh yang baik, pendidik dapat menginspirasi dan memotivasi siswanya untuk mengikuti jejaknya dan menjadi pembelajar yang lebih baik. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, artinya di tengah memberi semangat. Ingmadio artinya di tengah, mangun artinya membangun atau membangunkan, dan karso artinya kemauan atau karsa. Oleh karena itu, makna dari Ingmadio Mangunkarso adalah di tengah kesibukan sekalipun, seseorang harus mampu menyadarkan dan memberikan semangat kepada orang lain. Contoh bagaimana konsep ini dapat diterapkan di lingkungan kampus. Pertama, pendidik harus mampu memotivasi dan mendorong siswanya untuk belajar. Misalnya, seorang dosen dapat menggunakan berbagai metode pengajaran untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan interaktif. Nah, yang kedua, pimpinan sekolah dan pendidik hendaknya mampu membangkitkan potensi dan kreativitas peserta didik. Misalnya, seorang guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan dan minatnya. Nah, yang ketiga, guru hendaknya mampu memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswanya. Misalnya, seorang guru dapat memberikan umpan balik dan kritik yang membangun untuk membantu siswa meningkatkan pekerjaan mereka dan mencapai tujuan mereka. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa Ingmadio Mangunkarso merupakan sebuah konsep penting yang menekankan pentingnya memberikan semangat dan menyadarkan orang lain dalam lingkungan pendidikan. Dengan membangkitkan semangat siswanya, pendidik dapat membantu mereka menjadi pembelajar yang lebih termotivasi, kreatif, dan sukses. Ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya siapapun yang tertinggal hendaknya memberi dukungan dan semangat. Artinya, seorang pemimpin atau guru hendaknya memberikan dukungan dan dorongan kepada orang yang dipimpinnya, serta membantu mereka mencapai tujuannya. Sebagai contoh, guru dapat mengenali dan merayakan pencapaian siswanya dan memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu mereka berkembang. Siswa dapat mendukung dan mendorong satu sama lain dengan bekerja secara kolaboratif dalam proyek dan tugas, dan dengan menawarkan umpan balik dan kritik yang membangun. Siswa dapat mencari bimbingan dari guru dan mentor lainnya, dan menggunakan dukungan ini untuk mencapai tujuan akademik dan pribadi mereka. Jalannya surga para pendidik. Ada 2 poin utama. Yang pertama, life mapping mahasiswa pendidik. Peta hidup atau sering dikenal dengan istilah life mapping merupakan rencana hidup kita secara garis besar yang berisikan apa sih tujuan atau harapan kita selanjutnya. Nah, dalam konteks kuliah,
Life mapping ini sangat bermanfaat bagi kehidupan mahasiswa dalam menentukan tujuan yang ingin dicapai di setiap semesternya selama berkuliah. Perlu kita ingat bahwa mahasiswa itu dituntut belajar mandiri, maka dari itu, life mapping ini bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Kita bisa semangat dalam meraih apa yang ingin kita raih walaupun kelihatannya susah untuk digapai. Misalnya kita ingin lulus kuliah dengan IPK yang tertinggi. Nah, setiap orang itu berbeda langkah, maka dibutuhkan panduan agar tidak kebanyakan mengikuti arus. Dan kita lihat saat ini, kebanyakan mengikuti arus malah merugikan. Buya Hamka pernah berkata, kalau hidup hanya sekedar hidup, bekerja, makan, kerbau di sawah juga bisa. Sebagai umat muslim, sudah pasti kita memiliki panduan yang menjadi jalan hidup kita. Yang pertama itu panduan hidup kita adalah Al-Quran dan hadis. Yang kedua, tujuan perjalanan kita, yaitu mendapatkan ridhonya Allah. Yang ketiga, sarana hidup kita, seperti amal yang kita lakukan, amal ibadah, atau amal sunnah lainnya. Yang keempat, pos yang kita lalui. Yang pertama ada alam barzah, ada rahim, dunia, dan kembali ke alam kubur. Yang kelima atau yang terakhir yaitu rute yang dibuat antar pos. Inilah yang disebut dengan perjalanan hidup atau life mapping. Bagaimana cara kita menentukan awal dan akhir dari hidup kita sendiri. Ibadahnya para pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik adalah tugas utama dari seorang guru. Sama halnya dengan tugas seorang rasul, namun lebih luas lapangan jihadnya. Semua tugas tersebut, baik guru ataupun rasul, baru bermakna dan dapat memberikan efek ketenangan jiwa bila dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas akan bermuara pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas dan kewajiban seorang guru yang pertama, menanamkan akidah yang benar dan menetapkan kualitas iman kepada siswa saat proses belajar mengajar. Yang kedua, memberikan nasihat kepada anak didik. Yang ketiga, lembut kepada anak didik dan mengajarnya dengan metode yang bagus. Yang keempat, tidak menyebutkan nama secara langsung ketika memberi teguran. Yang kelima yaitu memberi salam kepada anak didik sebelum dan sesudah proses belajar mengajar. Yang keenam, menerapkan sistem sanksi pada saat proses belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan penghargaan kepada anak didik. Jadi kita itu harus mencintai profesi sehingga apa yang kita lakukan akan terasa ringan. Niat kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.